Lucu sekali ya Bu Pinky ya. Lucu. Gemes-gemes gitu. Tapi beda lagi kalau Miss Kia yang kayak gitu jadi nggak lucu lagi. Beda nanti ya. Oke. Sebenarnya tim tali ini ada banyak ya Miss Kia ya, tapi Iya. yang kita tampilkan ini dari tim yang kecil dulu. Iya, betul gitu. sekali. Oke. Selanjutnya, tapi Bu Ki mau ingatkan yang hari ini memfoto atau mendokumentasikan jangan lupa nanti di-upload di sosial medianya, di tag IG-nya SD Muhammadiyah Kleco, nanti kami repost seperti itu. Iya. Selanjutnya apa lagi Miss Kia? Kita kembali lagi di laporan presentasi Bu Pinky. Oke. Dari siapa Miss? Kita akan persembahkan laporan presentasi proyek dari kelas 4 Fatona yang akan dipresentasikan oleh Ananda Garda Revolusi. Oke, silahkan kepada. Sini Miss Kia mendekat, kamu jangan jauh-jauh Oke. dari saya. Nah. Silakan kepada. Ya. Oh mau di situ Mas Garda. Mas Oke. Garda nggak? Oh, Oke, iya, siap. siap. Mau pakai mikrofon tidak? Oh mau. Oh ya, kirain suaranya mau kayak khotbah seperti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek yang saya buat dan yang saya beri nama tas serut mini bentuk ikan. Perkenalkan, nama saya Garda Revolusi. Saya bersekolah di SD Muhammadiyah Kleco. Kini saya duduk di bangku kelas 4, tepatnya kelas 4 Fatona. Nomor absen 8. Alhamdulillah selama bersekolah di SD Muhammadiyah Kleco, saya sudah berhasil mencapai beberapa prestasi. Di antaranya ada semifinalis kompetisi matematika Lala Realistik atau KMNR se-Indonesia ke-15. Yang kedua, semifinalis level 1 Olimpiade Science Quark pada tahun 2020. Yang ketiga, pada satu lomba Pildacil memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelas 3 SD Muhammadiyah Kleco pada tahun 2021. Peraih medali perunggu bidang matematika kelas 4 kompetisi sains terbuka atau KST ke-6 tingkat wilayah PPO Jateng pada tahun 2022. Peraih medali perak bidang matematika kelas 4 kompetisi sains terbuka atau KST tingkat nasional PPO Jateng pada tahun 2022. Nominasi 10 besar Pildacil di Muhammadiyah Yogyakarta Festival atau MyFest 2022, serta yang terakhir juara 2 Matematika Festival Hari Pahlawan di Transmart Maguwo pada tahun 2022. Terima kasih saya sampaikan ke pihak SD Muhammadiyah Kleco yang telah mendukung penuh siswa-siswi untuk berprestasi di berbagai bidang dengan memberi kesempatan mengikuti berbagai kompetisi. Bagaimana sih bentuk tas serut mini bentuk ikan itu? Yang seperti ini ya. Bentuknya seperti ikan, ada ekornya, sirip atas, ini sirip bagian kepala, ada juga mata, ini mata, dan tali yang nanti digunakan untuk membuka tutup. Tas ini bisa digunakan untuk menyimpan alat-alat yang sering kita gunakan di keseharian kita, seperti handphone. Nah ini handphone, ada juga masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Alasan saya membuat karya ini adalah bentuk tas unik dan keren. Fleksibel, tas ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam benda atau alat yang sering digunakan. Portable, tas ini dapat dibawa kemana-mana. Serta bernilai ekonomis jika dikembangkan menjadi berbagai bentuk, tidak hanya ikan, dan dibuat dengan mesin jahit sangat berpotensi bernilai jual. Apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya ini? Dimulai dari alat-alat. Yang pertama ada jarum jahit, benang jahit, penjepit kain atau jarum pentul. Fungsinya sama, namun pada proyek ini saya menggunakan jarum pentul. Selanjutnya ada kapur jahit yang gunanya untuk membuat pola pada kain sebelum digunting. Gunting jahit,
paperclip yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses masuknya tali ke ujung mulut ikan. Dan yang terakhir, kertas pola. Kita masuk ke bahan-bahan. Yang pertama ada 3 buah motif kain. Ada motif kepala ikan, badan ikan, serta kain bagian dalam tas. Setelah itu juga ada tambahan 1 motif kain, yaitu ini digunakan untuk sirip atas ikan, ini ekor ikan, serta sirip kepala ikan. Ada juga kancing serta manik-manik mata. Sama seperti tadi, seperti jarum pentul dan penjepit kain, pada proyek kali ini saya menggunakan manik-manik mata. Selanjutnya, kain flanel yang akan digunakan untuk membuat motif huruf G. Ada tali, serta yang terakhir, lem tembak. Langkah atau cara membuat karya. Yang pertama, membuat sirip dan ekor ikan. Langkah pertama dalam membuat sirip dan ekor ikan adalah potong kain untuk sirip sesuai kertas pola yang telah dibuat. Nah, ini adalah sirip atas ikan, ini ekor ikan, dan ini sirip kepala ikan. Khusus sirip kepala ikan dibuat 2 pasang karena nantinya akan dipasang di 2 belah sisi, yaitu kanan dan kiri. Langkah selanjutnya adalah potong kain pasangannya dengan ditumbuk dan digunting sesuai pola. Dan yang terakhir dalam membuat sirip dan ekor, jahit bagian yang ditandai garis biru. Kemudian digunting lumbai sedikit di bagian tepi agar mudah dibalik ekor dan sirip yang telah dibuat. Jadi yang dijahit hanya yang ada garis biru ini saja ya teman-teman. Nah, ini sengaja disisakan tempat sedikit untuk kita buat lumbai supaya mudah dibalik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Ini adalah video gunting rumbai bagian tepi dan membalik kain ekor dan sirip ikan yang telah dijahit. Nah, ini dibalik. Langkah yang kedua adalah membuat badan ikan. Langkah pertama dalam membuat badan ikan adalah gabungkan kain untuk kepala dan badan ikan dengan sirip yang telah dibuat. Jadi ini adalah motif bagian kepala, ini badan ikan, dan ini sirip ikan. Langkah selanjutnya, potong kain bagian luar dan bagian dalam tas membentuk pola badan ikan. Tadi kan kotak seperti ini, lalu ini kita buat lonjong seperti ikan, dan begitu juga dengan yang ini. Ini adalah kain bagian dalam yang terlihat sedikit ini ya. Langkah selanjutnya adalah gabungkan badan ikan dengan sirip dan ekor. Langkah pertama dalam menggabungkan badan ikan dengan sirip dan ekor adalah gabungkan satu sisi badan ikan dengan sirip, atas, dan ekor. Kemudian jahit bagian yang ditandai garis biru. Jadi ini kita ambilnya satu sisi saja ya teman-teman. Yang ini sirip atas kita jahit yang ada birunya ini, yang ada di tepi ini. Lalu ekornya ini juga kita taruhnya di satu sisi, kita jahit yang di pinggir ini juga. Langkah selanjutnya adalah pasang kancing sebagai mata ikan di 2 belah sisi badan ikan. Nah, ini kancing kita pasang di bagian kepala ikan. Langkah selanjutnya adalah gabungkan kain bagian luar dan bagian dalam tas. Langkah pertama adalah menggabungkan kain bagian luar dan bagian dalam tas adalah tumpuk kain bagian luar dan bagian dalam tas seperti gambar. Ingat, jangan sampai terbalik. Nah, jadi ditumpuk seperti ini ya, jangan sampai terbalik. Jahit bagian yang ditandai garis biru, kemudian dijembreng. Nah, ini yang di pinggir ini kita jahit. Nah, yang ada garis birunya ini lalu kita jembreng seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menjahit bagian pinggir. Langkah pertama dalam menjahit bagian pinggir adalah tumpuk menjadi satu, kemudian jahit bagian yang ditandai garis biru. Jadi ini ditumpuknya mata ketemu mata ya. Setelah ditumpuk, ini garis biru yang ada di tepi ini kita jahit. Ya, langkah selanjutnya adalah pastikan bagian yang ditandai garis merah tidak dijahit.
Nah, ini gunanya untuk membalik dan ini nantinya akan digunakan sebagai tempat memasuknya tali. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video ini. Pertama kita pastikan ini tidak dijahit dulu. Setelah itu kita balik tasnya ini. Jadi dibaliknya itu yang dalam menjadi luar dan yang luar menjadi dalam. Langkah ke-6 adalah menjahit bagian mulut ikan untuk memasukkan tali. Pertama, jahit bagian yang digunakan untuk membalik, yang ditandai garis merah ini ya, yang tadi kita gunakan untuk membalik ini. Langkah selanjutnya, masukkan kain bagian dalam tas, kemudian jepit kain ujung mulut ikan secara memutar. Ini kita putar seperti ini. Jadi, tadi kan jembreng seperti ini, lalu yang bagian dalam ini kita masukkan dan kita jepit secara memutar. Langkah selanjutnya, jahit secara memutar kurang lebih 1 cm dari ujung mulut ikan. Jadi ini kira-kira 1 cm dari ujung mulut ikan, lalu dijahit memutar. Nah, dijahit memutarnya itu yang seperti ini. Nah, ini kita putar seperti ini. Langkah selanjutnya, jahit secara memutar kurang lebih 2 cm dari ujung mulut ikan. Seperti tadi 2 cm, namun memutar seperti tadi juga nih. Yang di atas kita memutar seperti ini. Langkah yang terakhir adalah masukkan tali ke ujung mulut ikan. Pertama, siapkan 2 utas tali yang akan dimasukkan ke ujung mulut ikan. Gunakan paper clip agar lebih mudah dan cepat saat memasukkan tali. Jadi ini kita siapkan 2 utas tali. Masukkan 1 tali ke dalam ujung mulut ikan secara memutar dari salah satu sisi. Nah, ini satu sisi dulu. Langkah selanjutnya, masukkan satu tali lainnya ke dalam ujung mulut ikan secara memutar dari sisi lainnya. Nah, yang belum ada talinya ini kita pasang juga, memutar. Serta yang terakhir, buat simpul di masing-masing ujung tali dan gunting sisa simpul agar rapi. Nah, ini kita simpul, lalu kita gunting supaya rapi. Perhatikan video berikut ini. Tali dimasukkan secara melingkar dari satu sisi. Nah, ini satu sisi dulu. Tali dimasukkan secara melingkar dari sisi yang lain. Jadi yang belum ada talinya yang tadi ini ya. Nah, dan yang terakhir, masing-masing ujung tali disimpul dan tali sisa simpul dipotong agar rapi. Ini kita simpul satu sisi lalu satu sisi lainnya. Lalu kita potong nih supaya rapi. Perbedaan tas karya saya dengan tas referensi. Sebentar saya ambil dulu. Bahan, saya menggunakan kain bekas, sedangkan tas referensi menggunakan kain baru. Nah, ini saya menggunakan kain bekas. Tambahan kantong di badan ikan, saya memilih kain kemeja bekas yang ada kantongnya agar ada tambahan tempat penyimpanan di tas tersebut. Nah, ini kantong tambahan. Mata ikan tidak menggunakan kancing, saya memilih manik-manik mata. Nah, ini saya menggunakan manik-manik mata. Tambahan kain flanel, saya menambahkan kain flanel motif huruf G sebagai inisial saya. Nah, ini huruf G. Serta yang terakhir, tidak menggunakan mesin jahit, saya menjahit dengan tangan secara manual. Kesan saya dalam membuat karya ini adalah bersyukur karena karya dapat diselesaikan tepat waktu. Senang karena mempunyai keterampilan baru, yaitu menjahit. Bangga ikut berpartisipasi mengolah sampah
dengan mengkreasikan kain bekas menjadi sesuatu yang berguna. Tindak lanjut adanya proyek P5 terkait pengolahan sampah di masa mendatang. Berangkat dari proyek P5, saya akan lebih semangat membuat kreasi dari barang bekas lainnya. Tidak hanya kain, terutama bahan plastik yang merupakan sampah sukar diurai. Menampilkan hasil kreasi di luar rumah, sehingga menginspirasi teman dan tetangga yang melihat untuk ikut berkreasi dari barang bekas. Serta berharap semoga dari hal yang kecil ini, sampah bisa berkurang secara signifikan. Komitmen diri terkait pembuangan dan pengolahan sampah. Berangkat dari proyek P5, saya berkomitmen. Pertama, reduce atau mengurangi sampah. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan tas kresek dan membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali barang bekas. Salah satu contohnya dengan menyumbangkan pakaian dan peralatan rumah tangga yang masih layak pakai kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir, recycle atau mendaur ulang sampah. Contohnya, membuat kreasi dari bahan bekas seperti kain, kertas, plastik, kayu, dan bahan bekas lainnya. Serta membuang atau menjual barang atau alat yang sudah tidak terpakai di pasar loak atau kelitian. Saran bagi orang lain terkait sampah yang semakin menumpuk. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah di tempat sampah. Hindari penggunaan kantong, botol, sedotan, dan alat berbahan plastik lainnya yang hanya sekali pakai. Gunakan piring, mangkuk berbahan kaca, atau bahan lainnya yang dapat digunakan berkali-kali. Biasakan belanja produk lokal yang umumnya tidak dalam bentuk kemasan. Dengan ini kita dapat meminimalisir sampah kemasan produk. Perbaiki barang rusak agar tidak perlu lagi membeli barang baru yang justru menambah jumlah sampah di rumah. Serta yang terakhir, daur ulang barang yang tidak dapat diperbaiki menjadi barang baru yang berguna. Seperti kayu bekas lemari menjadi tempat duduk atau meja belajar. Ajakan atau kampanye terkait sampah. Mari kita berpartisipasi mengurangi sampah. Semampu kita, mulai dari diri dan keluarga kita. Ingat, tanpa sampah, bumi makin indah. Daftar pustaka ini adalah yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat karya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mas Garda atas presentasinya. Selanjutnya